Dalam buku Studying Foreign Policy Comparatively tahun 2018, Trumbor dan Mark Boyer menyatakan bahwa dalam level nasional, kelompok-kelompok domestik menekan pemerintah untuk menerapkan aturan yang bersifat menguntungkan mereka, sedangkan politisi membangun kekuatan dan koalisi dari konstituen-konstituen tersebut. Sedangkan dalam level internasional, pemerintah bertujuan untuk melayani tekanan domestik selagi membatasi pengaruh buruk dari perkembangan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan domestik merupakan aspek yang penting dalam terbentuknya kebijakan luar negeri di suatu negara. Oleh karena itu, tidak ada pemimpin yang kebal terhadap tekanan domestik, mau dia berasal dari negara yang bersifat otokratis sekalipun. Tekanan tersebut dapat berupa partai politik lawan yang mencari dukungan partisan dalam negara demokratis, ataupun fraksi lawan yang mencari pengaruh dan kekuatan dalam sistem negara yang birokratik otoritarian. Oke, tadi kalian sudah dijelaskan mengenai bagaimana tekanan domestik dapat mempengaruhi keputusan suatu negara dalam mengambil kebijakan luar negerinya. Kemudian aku bakal menjelaskan salah satu contoh dari fakta tersebut. Nah, yang pertama adalah politik survival ya teman-teman. Jadi di sini itu aku bakal menjelaskan bagaimana politik survival itu merupakan suatu motivasi negara dalam menentukan kebijakan politiknya. Jadi pada tahun 2007, pemerintah Amerika memberikan suatu perjanjian yang membuat mereka mampu mengevaluasi dan mengecek persenjataan nuklir yang dimiliki oleh India. Nah, secara rasional, ini merupakan suatu perjanjian yang sangat menguntungkan bagi India secara politik, secara ekonomi, dan juga secara diplomatik. Namun, India tidak menandatangani keputusan tersebut. Mengapa demikian? Nah, ternyata pada saat itu, pada tahun 2007, Perdana Menteri India yang bernama Manmohan Singh itu berasal dari koalisi UPA. Nah, salah satu anggota koalisi UPA ini adalah Partai Komunisme. Nah, Partai Komunisme ini adalah kelompok yang sangat menentang perjanjian yang diberikan oleh Amerika tersebut. Nah, kenapa mereka tuh bahkan sampai mengancam Perdana Menteri untuk menghancurkan koalisi jika mereka memutuskan untuk menandatangani perjanjian dengan Amerika. Nah, di sini kita bisa melihat kenapa India memutuskan untuk tidak menandatangani keputusan tersebut. Pada saat itu Perdana Menteri memutuskan bahwa kestabilan politik dan berlanjutnya pemerintahannya merupakan suatu hal yang lebih penting daripada keuntungan diplomatik, keuntungan ekonomi dan juga politik yang mungkin dapat diterima jika India memutuskan untuk menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat. Baik, selanjutnya ada managing political competition. Memegang jabatan, mempertahankannya, dan membuat kebijakan-kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan konstituen akan sangat sulit dilakukan dalam suatu koalisi. Karena sulitnya menggabungkan berbagai kepentingan dari beragamnya konstituen dari berbagai partai politik yang membentuk koalisi. Hal ini membuat pemimpin pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada kelompok-kelompok yang ada di dalam pemerintahannya, namun juga dengan kekuatan oposisi yang akan selalu ada dalam perpolitikan. Saat kondisi legitimasi kepemimpinan dipertanyakan, maka dalam pengambilan kebijakan luar negeri, pemimpin dapat menerapkan sikap dan kebijakan riskan untuk menekan tekanan domestik yang diberikan oleh oposisi. Adapun strateginya adalah untuk mengisolasikan kebijakan politik oposisi dengan cara menghiraukan atau menekan oposisi tersebut. Untuk mengakomodasi oposisi dengan cara menggunakan retorikanya sekaligus berusaha untuk menghindari pilihan kebijakan luar negeri yang kontroversial, serta untuk memobilisasi pendukung kepada kebijakan luar negeri tertentu sehingga dapat menjadikan negara lain sebagai kambing hitam dari masalah-masalah domestik. Yang terakhir, the unstable dynamics of democratization. Teori perdamaian demokrasi menyebutkan bahwa negara yang sudah menerapkan sistem demokrasi akan lebih sedikit berkonflik dalam kebijakan luar negeri mereka. Hal ini ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, institusi kuat dan stabil yang mampu menahan pemimpin eksekutif untuk melakukan perang eksternal. Dan yang kedua, aktor politik yang telah diajarkan mengenai norma perdamaian dalam penyelesaian konflik yang bertujuan untuk menerapkan norma tersebut dalam kebijakan luar negeri. Hal-hal tersebut membutuhkan waktu dan pendewasaan yang mungkin sulit dimiliki dalam transisi negara menuju demokrasi, sehingga negara yang baru menerapkan demokrasi akan lebih sering untuk berperang. Sebuah studi terkait bahaya dari transisi demokrasi datang dari Edward Mansfield dan Jack Snyder. Mereka mengkonstruksi hasil kerja ahli-ahli lain dan mengkonsepsikan demokrasi sebagai sebuah proses ketika kekuatan dan otoritas dari pemerintahan pusat akan berkurang melalui desentralisasi.
Mereka mengemukakan bahwa meningkatnya keterbukaan dalam proses pemilihan kepala eksekutif akan meningkatkan kemungkinan perang menjadi 2 kali lipat. Sedangkan peningkatan kompetisi partisipasi politik dan akan memungkinkan kemungkinan perang hingga 90%. Dan meningkatnya penekanan terhadap pemimpin eksekutif satu negara akan meningkatkan kemungkinan perang hingga 35%. Berdasarkan temuan tersebut, mereka menyimpulkan bahwa negara yang bertransformasi menjadi sistem demokrasi akan meningkat kemungkinan perangnya paling tidak 2 atau 3 kali lipat dari biasanya. Selanjutnya, itu ada menurut jurnal karya Hussein tahun 2011 yang dituliskan pada contoh pelaksanaan determinan domestik dalam kebijakan luar negeri yang merujuk pada public opinion sebagai pertimbangan kebijakan luar negerinya. Yang pertama itu kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Nah, pada pemerintahan Amerika Serikat itu merupakan republik konstitusional dan demokrasi serta melindungi hak setiap kaum yang ada dengan peraturan sistem check and balances. Kepala pemerintahan juga tidak dapat mengambil keputusan sendiri tanpa dukungan dari 2/3 Senat. Kongres dengan perwakilan rakyat pun menjadi pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan. Contohnya yaitu Jenderal George C. Marshall pada Perang Dunia II yang memberikan saran untuk mengutamakan strategi militer kepada Jerman. Tetapi Presiden Franklin D. Roosevelt memilih untuk melakukan serangan pada Jerman dan Jepang karena Roosevelt itu khawatir akan kehilangan dukungan politiknya jika ia mengabaikan negara yang telah menyerang di Amerika Serikat di Pearl Harbor. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa politik domestik itu menjadi hal yang utama dalam kebijakannya. Selanjutnya, kebijakan luar negeri Yordania. Yordania bersistem politik monarki parlementer. Perdana Menteri Yordania adalah kepala pemerintahan dengan raja memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dengan tetap memperhitungkan 2/3 suara dari Majelis Nasional. Kebijakan domestik Yordania dan hubungannya dengan kebijakan luar negeri terlihat pada intervensi AS ke Irak pada tahun 1990. Raja Hussein, kepala pemerintahan Yordania, tidak mendukung Irak tetapi tetap menjaga kenetralan Yordania terhadap konflik Irak-Amerika Serikat karena banyak masyarakat yang ingin Yordania tidak berpartisipasi dalam konflik AS Irak. Hal ini menyebabkan turunnya ekonomi Yordania yang signifikan dan bantuan asing dihentikan oleh Amerika Serikat, Kuwait, dan Arab Saudi. Meskipun begitu, Raja memilih mempertahankan popularitas domestik karena sistem demokrasinya, meski Yordania bersistem monarki. Dapat dilihat keputusan populer domestik mempengaruhi kebijakan luar negeri Yordania. Lalu selanjutnya kita beralih ke kebijakan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok merupakan republik berpaham sosialis yang diperintah Partai Komunis Tiongkok. Presiden menjabat sebagai pemegang otoritas tertinggi dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, sehingga Presiden memiliki tanggung jawab menetapkan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri. Meskipun begitu, Tiongkok memiliki Kementerian Luar Negeri yang berfungsi membuat kebijakan-kebijakan. Kebijakan yang dibuat mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan internasional, sehingga politik domestik memainkan peran yang besar. Kepala pemerintahan Tiongkok tidak mempedulikan popularitas mereka di masyarakat internasional. Yang terpenting, agenda domestik telah tercapai karena menjunjung tinggi harga diri mereka di masyarakat domestik. Kepentingan nasional mereka akan menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakan luar negeri. Dalam Understanding Foreign Policy Decision Making, determinan domestik kebijakan luar negeri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, diversionary tactics atau taktik pengalihan. Hipotesis in-group, out-group yang dikembangkan oleh George Simmel dan Lewis Chaucer menyatakan bahwa konflik dalam suatu kelompok dapat dikurangi jika kelompok dihadapkan dengan ancaman eksternal yang sama dan dapat diperluas ke kebijakan luar negeri. Contoh konfliknya adalah kerusuhan, skandal politik, atau pengangguran yang tinggi. Praktik taktik pengalihan dapat terjadi ketika pemimpin politik ingin mempertahankan kekuasaannya dengan mengalihkan perhatian dari masalah domestik menggunakan kekerasan terhadap musuh eksternalnya. Lalu, ada economic interest and foreign policy decisions.
Masalah ekonomi dipandang sebagai determinan yang cukup penting dalam putusan kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan upaya seorang presiden untuk mengurangi persentase pandangan publik rakyatnya yang melihat ekonomi sebagai masalah yang paling penting. Dalam hal ini, Presiden Soekarno diambil sebagai contoh. Dalam aksi Ganyang Malaysianya, yang dapat kita lihat bahwa di sana, Soekarno mencoba untuk mengalihkan perhatian publik dari kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk pada saat itu dengan menggunakan dalih krisis militer. The role of public opinion. Opini publik tentang krisis tertentu dapat mempengaruhi penggunaan kekuatan, eskalasi, penghentian, dan keputusan kebijakan luar negeri lainnya. Tekanan internal tertentu yang diterapkan pada para pemimpin nasional di negara demokrasi terkadang memaksa mereka untuk mencari perdamaian. Publik akan menuntut perdamaian dalam beberapa skenario yang terkait. Yang pertama, ketika opini publik mencerminkan bahwa kematian akibat pertempuran telah berlebihan atau bahwa konflik telah berlangsung terlalu lama, maka publik akan mendukung diakhirinya permusuhan. Akhirnya, jika warga suatu bangsa merasa bahwa negara mereka benar-benar bisa menjadi sasaran invasi, atau jika negara sebenarnya telah menjadi sasaran invasi, suasana hati publik cenderung berayun ke salah satu non-hostility. Tekanan politik domestik sering dikaitkan dengan tekanan internasional lainnya. Suatu negara mungkin berusaha untuk merangsang ketidakpuasan publik terhadap perang di negara musuhnya dengan merebut kota-kota besar, mengalahkan unit-unit tempur elit, dan meluncurkan serangan mendadak ke tempat-tempat yang sebelumnya dianggap tidak dapat ditembus. Skenario terakhir dan salah satu yang mendekati opsi yang dimiliki Amerika Serikat selama Perang Teluk Persia, yaitu pada tahun 1991, adalah bahwa perang saudara dapat dipicu di negara musuh sehingga membawa ketidakstabilan domestik dan mengakhiri konflik. Selanjutnya, electoral cycle. Elektoral politik memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bagi para pemimpin. Pemilihan pemimpin nantinya akan mempengaruhi segala keputusan anggaran dan kelangsungan hidup politik negaranya. Dengan kata lain, para pemimpin sangat bergantung kepada pemilihannya. Hal tersebut dapat memicu pemimpin untuk memanipulasi kebijakan ekonomi dengan menggunakan keuntungan jabatan. Menurut studi, proses pemilihan demokratis dapat melibatkan perang. Terdapat 4 penemuan cara pemilihan yang berpengaruh ke dalam perang. Yang pertama, publik dapat menuntut perdamaian dan perang pada saat pemilihan. Yang kedua, akan ada perang pada saat pemilihan karena pemimpin berpotensi berkumpul di sekitar bendera. Ketiga, kekuatan dapat dilakukan tergantung dengan situasi pada saat itu. Jika publik menuntut kebijakan yang tegas dan keras terhadap lawan internasional, maka para pemimpin dapat menggunakan kekuatan. Namun, jika publik tidak setuju dengannya, mendukung kebijakan dovish, para pemimpin dapat menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan. Keempat, lebih banyak perang terjadi di tahap-tahap selanjutnya dari siklus pemilihan. Siklus pemilihan menjadi perdebatan dalam mengaruhi waktu pemberian kontrak pertahanan dan pengeluaran militer. Banyak pekerjaan yang menghasilkan uang banyak dalam waktu singkat akibat kontrak pertahanan. Hal tersebut terjadi karena kontrak mewakili alat utama bagi presiden yang ingin meningkatkan kekayaan elektoralnya, sehingga sistem pemilihan presiden Amerika dinilai bersifat memberi keuntungan bagi pemegang jabatan untuk melepaskan kontrak di bagian-bagian penting dari negara bagian sebelum pemilihan. Dengan kata lain, ada insentif yang kuat untuk keputusan kontrak pertahanan untuk dipengaruhi oleh pemilihan siklus. Keputusan seperti itu pada gilirannya mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Dan yang terakhir ada the effect of domestic and international factors on foreign policy decisions, two-level games. Konsep two-level games dikembangkan oleh Robert Putnam pada tahun 1969 yang berfokus pada proses interaktif yang terjadi ketika seorang pemimpin merundingkan kesepakatan internasional secara simultan di tingkat internasional maupun di tingkat domestik. Konsep two-level games terdiri dari level 1, yaitu negosiasi internasional, di mana pemimpin mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan pemimpin lain. Selanjutnya level 2, yaitu negosiasi domestik, di mana pemimpin mencoba untuk mendapatkan kesepakatan yang diterima oleh legislatif pada pemilihan dalam negeri. Hal ini pun dapat menyebabkan kebingungan, karena pemimpin harus mendamaikan tekanan domestik yang kuat dengan tarikan dan dorongan internasional. Two-level games oleh Putnam berpusat pada cakupan alternatif untuk level 1 internasional yang dapat diterima oleh mayoritas di level 2 domestik. Rentang ini dikenal sebagai win set yang didefinisikan sebagai kumpulan semua kemungkinan kesepakatan tingkat 1 internasional yang akan menang dengan memperoleh keperluan mayoritas di antara konstituen domestik.